Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian? Ketemu lagi bersama saya Babuk di channel Ralph Always. Di konten alur cerita film kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berhasil membuat saya nangis nih teman-teman. Ya, film yang saya akan rangkum kali ini berjudul Hope yang dirilis tahun 2013. Jadi nih ya, Hope merupakan film yang diangkat dari kisah nyata seorang anak kecil berumur 8 tahun bernama Im So Won. Ia telah menjadi korban pemerkosaan dan kekerasan oleh seorang pedofil. So Won sendiri sebelum kejadian tersebut hidup bahagia bersama sang ayah bernama Im Dong Hun dan ibunya bernama Kim Mi Hee. Gadis kecil ini juga merupakan anak tunggal yang mampu mengurusi dirinya sendiri nih teman-teman. Mulai dari bangun tidur, mandi, sarapan, dan pergi bersiap ke sekolah pun ia lakukan sendiri. Jadi intinya So Won merupakan anak yang mandiri nih teman-teman. Kisah pilu dalam film ini akan membuat kita ikut merasakan kesedihannya. Oleh karena itu, bila kalian penasaran, jangan lupa tonton videonya sampai habis dan intro. Film dimulai memperlihatkan ayah dari So Won yang bernama Im Dong Hun yang setiap harinya ia bekerja di pabrik, dan istrinya Kim Mi Hee hanya berjaga di toko kecil miliknya. Di lain tempat, So Won terlihat bertengkar dengan temannya sendiri nih teman-teman. Biasalah, namanya juga bocah. Temannya tersebut bernama Han Yung Suk. Di malam hari terlihat So Won sedang mengerjakan PR matematikanya. Ibunya juga nampak membantu PR anaknya tersebut. Sedangkan ayahnya nampak cuek dan lebih mementingkan acara di televisi. Keesokan harinya saat So Won ingin bersiap-siap berangkat ke sekolah, So Won meminta rambutnya diikat kepada ayahnya. Namun ayahnya yang sedang sibuk teleponan dengan rekan kerjanya malah membuat rambut So Won menjadi berantakan. Saat Dong Hun ingin mengambil barang di meja kasir, terlihat di luar ada seseorang yang entah itu siapa telah mengambil beberapa botol sake. Sayangnya Dong Hun tidak sadar akan hal itu. Ya kemudian So Won yang ngambek itu pun berangkat ke sekolah sendirian. Ibunya yang berlari menyusul So Won itu pun menawarkan untuk dihantar karena di luar sedang hujan. Namun So Won anak yang mandiri itu pun menolak dan memilih untuk berangkat sekolah sendirian. Tanpa disadari, inilah awal mula petaka ini terjadi. Saat So Won sedang berjalan menuju ke sekolah, ia dihadang oleh orang aneh yang sepertinya ia sedang mabuk. Ia meminta ikut dengan payung So Won. So Won sempat menolak karena ia bisa saja terlambat ke sekolah. Namun si pria aneh tersebut terlihat memaksa. Dan saat itu juga So Won terlihat terbujur kaku dengan darah yang berceceran di badannya. Nampaknya si pria brengsek yang tak punya akal tersebut sudah melakukan pelecehan dan penyiksaan kepada So Won. So Won yang merupakan anak yang pintar tersebut mencoba menelpon 911. Sungguh tindakan yang keji dilakukan oleh pria tersebut. Bagaimana bisa anak kecil yang tak berdosa tersebut diperlakukan seperti itu? Yang kemudian polisi berdatangan dan langsung mengevakuasi So Won. Ibu dari Yung Suk pun menelpon Mi Hee bahwa telah ditemukan gadis kecil yang sekarat di WC gereja dekat sekolahan anaknya. Ibunya Yung Suk tidak tahu bahwa gadis tersebut adalah anak dari temannya. Lalu kita diperlihatkan ayah So Won sedang bekerja tiba-tiba ditelepon oleh polisi dan mengabarkan bahwa anaknya So Won sedang sekarat di UGD. Yang kemudian ayah dan ibu So Won menuju rumah sakit dan mereka terkejut setelah melihat anak yang ia sayangi tak sadarkan diri dengan luka di mana-mana. Dokter pun mengatakan bahwa So Won harus dioperasi dan harus mengangkat usus besar dan usus halusnya dan digantikan dengan usus buatan. Saat So Won sudah sadar setelah operasi, So Won mengatakan kepada ayahnya bahwa pelaku tersebut harus ditangkap. Ia juga mengatakan ciri-ciri dari pelaku tersebut. Polisi serta ahli psikiater khusus pelecehan seksual terhadap anak mencoba mewawancari So Won untuk diminta kesaksiannya terhadap pelaku. Hingga So Won pun menunjuk satu foto yang merupakan pelaku pelecehan terhadap dirinya. Hingga kemudian pelaku tersebut berhasil diamankan. Dan media-media memberitakan kasus tersebut. Teman-teman dari orang tua So Won pun menangis dan mencoba menelpon Dong Hun.
Dan kemudian Sowon dikejar-kejar oleh reporter ingin dimintai wawancara dan sebagainya. Karena Sowon dibawa lari-lari, membuat kantong kotorannya pecah dan membuat Dong-hun panik. Ia yang panik tersebut mencoba mengganti celana anaknya secara paksa. Hal itu membuat Sowon kembali mengingat kejadian pelecehan tersebut dan membuat ia trauma dengan ayahnya. Ayah Sowon pun diberitahu bahwa sidangnya ditetapkan hari Selasa depan. Dong-hun juga meminta pinjaman uang kepada manajernya sekaligus temannya sendiri yang bernama Han. Jadi ini Pak Han adalah orang yang baik banget teman-teman. Sidang pun dimulai. Choi yang merupakan seorang pelaku terus berkelit bahwa dirinya tidak bersalah dan mabuk pada saat kejadian. Sedikit informasi, Cho sendiri pernah terjerat kasus yang sama yaitu pelecehan pada beberapa tahun yang lalu dan sidang pun diundur. Ibu Sowon dan Ibu Young-suk mencoba menghibur Sowon dengan menggunakan kostum kartun yang ia sukai dan akhirnya setelah sekian lama Sowon kembali tertawa. Dan pada malam harinya, ayah Sowon mencoba menghibur dengan menggunakan kostum kartun yang ia pinjam. Keesokan harinya, teman-teman dari Mihae dan teman-teman dari Dong-hun melakukan galang dana untuk Sowon. Di sini benar-benar kita lihat bahwa arti teman sebenarnya, teman-teman. Dan terlihat Young-suk yang sangat sedih atas apa yang temannya alami. Ia juga menempelkan surat ke jendela di rumah Sowon. Dan hal itu juga diikuti oleh teman-temannya yang lain yang berpesan agar Sowon cepat sembuh. Di sini gue benar-benar salut nih teman-teman sama bocil-bocil ini. Dia peduli gitu dengan temannya, bukannya di sini anjir FF mulu. Di lain tempat terlihat ibu-ibu psikiater sedang berbicara dengan Sowon. Sowon berbicara bahwa dirinya malu dengan apa yang ia alami. Saat di hari Sowon sudah diperbolehkan pulang, ia diberi kejutan dan pesta oleh orang-orang. Dan kemudian saat sedang perjalanan pulang, Dong-hun nampak sedih karena Sowon terlihat masih takut kepadanya. Saat sesampainya di depan rumah, Sowon dikejutkan dengan banyaknya ucapan dukungan dari teman-temannya untuk dirinya. Dan di luar rumah terlihat Young-suk yang sedang berbicara dengan Dong-hun. Ia berbicara sambil menangis dan menyesal karena pada saat itu seharusnya Young-suk berangkat sekolah bersama Sowon. Saat hari pertama Sowon sekolah setelah sekian lama, ia berangkat dengan cemas dan dihantar oleh ibunya Young-suk, serta diikuti teman-temannya di belakang. Dan keesokan harinya, saat hari kedua ia bersekolah, Sowon berangkat sekolah dengan diantar oleh Young-suk. Terlihat juga Dong-hun sedang berlari ke suatu tempat dengan memakai kostum kartun kesukaan putrinya tersebut. Sowon melihat itu menjadi tersenyum dan belum tahu kalau itu ayahnya. Dan saat Sowon pulang sekolah, ia melihat ada boneka tersebut yang mengikutinya. Sowon pun memanggilnya dan mengatakan kalau itu ayahnya. Saat itu juga mereka nampak bersedih dan saling berpelukan. Scene berganti di penjara saat Dong-hun sedang menemui pelaku tersebut. Si pria brengsek yang tak tahu malu tersebut malah meminta berdamai dan mengancam bahwa jika dia bebas nanti, ia akan melakukan hal itu lagi. Sontak perkataan tersebut membuat Dong-hun marah. Dan hingga malam harinya, Dong-hun berbicara kepada istrinya jika penjahat tersebut bisa saja keluar dalam 8 atau 9 tahun lagi. Dia juga mengatakan jika keputusan tersebut benar, dia akan membunuh pelaku tersebut. Dan pembicaraan tersebut pun didengar oleh Sowon. Yang kemudian persidangan kedua dibuka. Kali ini Sowon diminta untuk bersaksi.
ia diberi pertanyaan-pertanyaan oleh hakim. Saat di persidangan, pelaku tersebut kembali berpura-pura tidak ingat dengan kejadian tersebut. 제가 그랬다면 정말 아무 기억도 나질 않습니다. 할 수도 있는데. Hingga akhirnya, pelaku tersebut dijatuhi dengan hukuman selama 12 tahun penjara karena diduga pelaku tersebut dalam keadaan mabuk. Hukuman tersebut tentu belumlah cukup atas tindakannya tersebut. Hal itu membuat Dong-hoon ingin mencoba membunuh pelaku. Namun hal itu dihentikan oleh So-won. Ia meminta agar ia pulang saja. Sontak seisi ruangan tersebut menangis, termasuk saya, teman-teman. Dan di akhir film terlihat keluarga So-won yang sedang kedatangan keluarga baru, yaitu adiknya. Dan film pun selesai. Film ini sungguh menguras banyak air mata, teman-teman. Dan bagaimana bisa pelaku yang melakukan tindakan keji tersebut hanya diberi hukuman selama 12 tahun penjara. Sungguh tidak setimpal dengan apa yang korban alami. Mulai dari trauma dan seumur hidupnya harus menggunakan usus buatan. Sungguh tragedi yang pilu yang terjadi di Korea Selatan. Jadi nih teman-teman, kejadian yang sebenarnya adalah hampir mirip dengan film inilah. Sikanya ada anak kecil umur 8 tahun ingin berangkat sekolah gitu, malah dihadang oleh pria mabuk dan dibawa di WC gereja, teman-teman. Lalu si pelaku setelah melakukan tindakan keji tersebut memasukkan selang air ke anus anak tersebut, teman-teman, supaya gak ada bukti lah, sampai ususnya robek, teman-teman. Oke, sekian saja alur cerita film yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, teman-teman. Saya Babuk undur diri. Adios.